Chapter dimulai dengan percakapan di dalam sebuah mobil yang sedang melaju. Terlihat seseorang sedang memastikan nama dari orang yang diajak ngobrol. Belakangan ini diketahui bernama Bando, bukan Bando yang ini ya. Ditambah seseorang yang menyetir mobil itu asing dengan jalur yang dilewatinya, sembari bertanya tujuan dari Pak Bando ini. Tapi Pak Bando menyela omongan itu dengan nada keras. Dan dari sini kita mengetahui bahwa mobil itu diisi Ikuo dan pria yang memukul Ikuo di chapter kemarin, yang bernama Bando. Sekaligus memulai chapter ini dengan judul Lamps. Melihat dan merasakan kesan pertama dari partnernya, Ikuo merasa ciut, apalagi dibanding dengan Hibino dulu, yang membuat ia ingin balik lagi ke Divisi 2. Cemen betul ya Ikuo ini. Latar beralih ke kantor unit penyelidikan Divisi 1. Di sini Pak Bando memaki seseorang yang bernama Aragaki karena merasa harus bekerja dengan rekan baru yang dianggap anak kampung. Waduh Pak. Lalu si Pak Aragaki mencoba menenangkan Pak Bando sambil menyentil cara bicaranya, meskipun di sini Pak Aragaki lebih muda dibanding Pak Bando. Di sini juga Ikuo merasakan aura tempat dan teman-temannya serasa masalah ini bukanlah urusan mereka semua. Lanjut, Pak Aragaki memperingatkan Pak Bando agar tidak melawan perintah, karena keputusan ini langsung datang dari pimpinan tinggi, jadi tidak bisa diganggu-gugat. Pak Aragaki juga menambahkan, dibanding Pak Bando mengeluh, lebih baik energinya digunakan untuk menangkap pelaku pembunuhan. Apalagi kasus yang saat ini dilempahkan kepada Pak Bando mempengaruhi reputasi kepolisian. Nah, di sini kita juga melihat nama aslinya, yaitu Kapten Aragaki Naoya, seorang pemimpin tim 11 di dalam unit Divisi 1. Bahkan Pak Aragaki mengancam akan mencabut kasus ini darinya. Cukup tegas ini orang. Pak Bando pun akhirnya menyerah. Tapi tetap saja, Pak Bando mengoceh dan meremehkan Ikuo sebagai partnernya yang baru. Tetapi, Ikuo tidak tinggal diam. Dengan kerendahan hati dan rasa hormat, Ikuo meminta maaf karena hampir membuang lencana Pak Bando sebelumnya. Tapi di sini, Ikuo membela harga diri dan kehormatan Divisi 2 sebagai awal tempatnya mengabdi kepada kepolisian. Wah, ini nih, jiwa badass yang harusnya ditampilin. Tiba-tiba terjadi ketegangan di antara mereka berdua, yang berakibat selama di perjalanan mereka, suasana di antara mereka menjadi dingin. Seketika pula, Ikuo mulai menyesali apa yang ia katakan tadi. Aduh. Sembari menyetir, Ikuo memperhatikan Pak Bando yang terus saja menelpon. Sampai ia dipanggil oleh Pak Bando sembari berkata untuk fokus menyelesaikan kasus, bukan mengurusi drama pribadi. Perkataan Pak Bando ini menegaskan bahwa ia masih belum mempercayai kemampuan Ikuo. Setelah itu, Ikuo teringat akan perkataan Natsuko akan sebuah pembunuhan berantai terhadap polisi di Musashino bulan lalu. Lalu Pak Bando menceritakan betapa kerasnya lingkungan kerja di Divisi 1 yang penuh dengan tekanan, politik, dan tuntutan hasil. Pak Bando pun mengingatkan agar berhati-hati dalam berbicara, apalagi dalam lingkungan polisi yang kadang memiliki rivalitas. Jadi komentar yang salah bisa menimbulkan ketegangan. Tak hanya itu, Pak Bando menyatakan tekad kuatnya untuk menyelesaikan kasus pembunuhan berantai polisi. Ini memperkuat karakternya sebagai investigator yang sangat berdedikasi dan percaya diri. Mereka pun sampai ke kantor polisi Sakaigawa di Musashino, Tokyo. Ikuo berusaha mencari informasi tentang penyelidikan kasus tersebut kepada Bando. Tapi sepertinya ia masih belum dianggap serius oleh Pak Bando. Bahkan Pak Bando menunjukkan sifatnya yang sinis kepada Ikuo. Ikuo pun seperti kehabisan kesabaran dengan berteriak kepada Pak Bando, yang justru menarik perhatian petugas yang bernama Sersan Nakajima Haruki dan pakernya, yang sepertinya memahami sifat dari Pak Bando. Tapi Haruki dengan baik hati menyambut mereka dan membantu prosedur pemeriksaan bukti korban. Dan kembali, Pak Bando dengan sombongnya menolak bantuan dari Haruki. Melihat sifat yang sudah familiar, Haruki pun membiarkannya. Ikuo lalu memulai memperkenalkan dirinya dengan sopan kepada Haruki dan temannya. Yang lantas Haruki menyiratkan bahwa jika Divisi 1 sudah turun tangan, berarti kasus ini berat dan rumit. Bahkan sesama polisi merasa iba karena tekanan dan resiko tinggi yang mereka hadapi. Hal itu membuat Ikuo bingung. Dan ternyata apa yang dikatakan Haruki memanglah benar, bahwa kasus ini berat dan rumit karena yang menjadi korban
bukan warga sipil, tapi anggota kepolisian. Bahkan, Kepolisian Metropolitan Tokyo atau MPD telah menjadikan kasus ini sebagai prioritas tertinggi. Pantas aja tadi Pak Aragaki menganggap ini kasus mempengaruhi reputasi polisi. Dalam serial pembunuhan polisi ini, teridentifikasi korban pertama adalah Kepala Kantor Polisi Hachioji Selatan, Inspektur Kepala Osawa Mitsuo. Waktu kejadiannya pada 3 bulan yang lalu. Lalu, Wakil Kepala Kantor Polisi Nogawa di Chuya, Inspektur Kepala Wakashima Suryusuke, dan korban kedua ini dibunuh pada tanggal 25 bulan lalu. Awalnya, pihak MPD menurunkan sedikit personel karena merasa dilakukan oleh satu orang. Lalu ditambah banyak personel untuk menyelidiki kasus ini. Tapi karena tidak ada hasil selama 3 bulan, penyelidikan menjadi longgar. Sehingga muncul kesan frustasi dan tekanan politik agar kasus ini cepat selesai. Di sini Ikuo bertanya, bagaimana mereka menyimpulkan bahwa pelaku ini satu orang? Dijawab oleh Haruki bahwa polisi menemukan kesamaan antara dua kasus baik dari senjata yang digunakan ataupun modus operandi, sehingga mereka menyimpulkan pelakunya adalah orang yang sama. Haruki sendiri masih memikirkan motif pelaku. Mengapa pembunuhan terhadap polisi dilakukan dengan cara yang begitu kejam? Di saat yang sama, di sebuah ruangan properti, Pak Bando seperti menghubungi seseorang, bahkan ekspresinya begitu kesal. Balik ke Ikuo, ia masih tidak mengerti kejam seperti apa yang dimaksud Haruki. Haruki menjawab pemadaman media, yaitu sebuah larangan informasi agar tidak dipublikasikan oleh media. Ini biasanya terjadi pada kasus sensitif seperti kejahatan besar atau insiden politik. Kasarnya sebuah informasi yang ditutupi. Teringat di mana ini ya? Saat Haruki ingin memberikan info kepada Ikuo, tiba-tiba Haruki dipanggil rekannya untuk memberikan laporan penyelidikan tentang penyerangan 3 hari lalu di Tanakacho. Akhirnya Haruki dengan berat meninggalkan Ikuo. Ikuo pun merelakan ia pergi. Dan sekarang, Ikuo pun sendiri. Ikuo masih saja memikirkan kemana Pak Bando berada. Apalagi ia terlihat sangat getol dengan kasus ini. Entah kenapa Ikuo merindukan berpartner dengan Hibino. Tapi saat Ikuo lagi ngelamunin Hibino, ia ditegur oleh Haruki yang telah selesai memberikan laporannya. Dan lanjut memberitahu sebuah info tentang sebuah tubuh kepada Ikuo. Tapi sebelum Haruki melanjutkan, Ikuo menyelak omongannya karena mendengar suara deringan telepon dari sebuah box. Haruki sendiri tidak mendengarnya, tetapi Ikuo yakin itu suara getaran telepon. Haruki menanyakan kepada yang lain dari mana box ini berasal, tetapi semua rekan di sana tidak mengetahuinya. Dengan inisiatif, Ikuo membuka itu box, yang ternyata terdapat sebuah handphone di dalamnya, yang bergetar. Dan ketika dicek kembali, panggilan telepon ini dari Pak Bando, seketika mengagetkan Ikuo dan Haruki. Ikuo sendiri menyadari bahwa sepanjang hari, Pak Bando terus menelpon seseorang tanpa diangkat oleh si penerima telepon. Ikuo pun lanjut membuka lapisan lain dari box itu, dan ternyata berisi potongan tubuh mayat. Tapi di sini Haruki benar-benar syok, karena mayat itu adalah korban ketiga dari serial pembunuhan berantai kepada polisi. Bahkan potongan tubuh dan kejadian ini sama persis dengan 2 korban sebelumnya. Dan dipastikan bahwa tubuh itu adalah seorang polisi. Apakah ini upaya peperangan melawan polisi? Dan siapa pelaku di balik ini semua?